Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, santun sekali podcast kita hari ini. Selamat datang di podcast Tangi Isu barengan sama Forifan. Ini luar biasa Sobat Gen ya. Mari perform. Iki arek sik kuat cerik-cerik tuh. Bener. Bingung nih. Nangis. Cerik-cerik tuh kayak masih bisa teriak-teriak, Nah, masih semangat betul. gitu Ini loh, jerit-jerit. nama podcastnya kan Tangi Isu. Iya. Tapi ternyata kita take-nya menjelang isu. Iya, menjelang bener. pagi loh kita ini. Buyar party ya biasanya. Buyar party. Bubaran Ya. pesta. Ih, pinter banget vokalis Forifan hari Mohon maaf ini. ini podcast bukan tebak kata. Oh dari tebak-tebak kata Ini kita ya? bagi dua tim ya hari ini ya. Ada tim A dan tim B. Nggak usah. Kita kenal. Emang enggak di antara kalian berempat nih ada nggak yang masih gagal move on? Kenapa? Kenapa Ini, harus mulai tunjuk-tunjukkan? tunjuk. Tolong, kenapa? Kalau saya udah berkeluarga. Kamu aja lah yang aku lah. Coba yang paling aman aja boleh. Paling aman aja ya? Iya, yang Ya aman-aman udah aja. ngaku aja. Karena memang nih Sobat Gen, kalau kita ngomongin For Revenge itu lagunya kok kayaknya kayak patah hati, terus patah Bener. hati, terus itu ngikutin pasar atau ngikutin cerita hati masing-masing personil? Ikutin cerita hati Ija. Dia lagi Ija. ditunjuk. Sebagai vokalis bisa nggak nunjuk hari ini? Karena lagi ada yang bisa dikambing hitamkan. Iya betul, karena kan waktu tadi nih Sobat Gen aku ngeliatin vokalisnya nyanyi tuh kayak dalam banget. Beri aku, masa kamu Salah. Beritahu aku. kira-kira apakah itu beneran kamu nggak pernah ngalamin sakit hati gitu sih? Ya pasti. Kalau kita semua berempat juga pernah mengalami patah hati gitu. That's why namanya For Revenge. Nah. Kita patah hati yang kita alami, kita balaskan di For Revenge gitu. Wah, Oke, ternyata jadi ada itu filosofi ya. Benar, Bang juga kemarin bukan kemarin ya tadi ngeliatin timnya ya seragamnya ada KPH belakangnya. Ya benar. PHK. Komite Patah hati. Patah hati. Oh, iya. Ya, dan ada gimmick-gimmick di mana badut tiba-tiba naik bawa balon. Iya. Ih, balonnya nggak bisa dipele lagi ya. Aduh. Iya, karena merah kan? Apa? Dipele itu apa? Dipilih nggak bisa dipilih. Balonnya nggak bisa nunjuk, jadi Iya. dibawa banyak gitu kan. Betul. Warna merah. Iya. Balon yang tadi memang tidak 300 ribuan ya harganya. Itu tadi memang murah kan, belinya langsung satu pak. Belinya langsung satu pak. Satu pak. Ini yang beli nih, tanya yang beli. Kenapa harus badut dan kenapa harus warna merah? Apakah ada alasannya? Nah, ada reasonnya nggak? Ya itu kenapa badut? Karena menjelang lagu Jentaka kan. Jentaka tuh memang soal tentang ceritanya adalah tentang membadut gitu. Oke. Kayak ada lirik kan menutupi sepi dalam komedi gitu-gitu. Iya. That's why kita gambarin dengan sesosok badut-badut itu. Ya. Oke. Kenapa balonnya merah? Karena kami Gak bohong kan? Iya maksudnya Kalau memang- aku nggak suka loh tukang bakso gitu, nggak suka loh, jangan. Bahaya nih. Iya, bener. betul. Emang Enggak Megawati maksudnya. Loh, Yang main ini volley, yang main volley. volley. Ah, udah mulai capek nih hari Volley. ini. Ini volley, belum bro. 5 menit loh. Main volley. ini suara kecil ya? Iya maksudnya volumenya. Kamu percaya suara saya cuma segini? Nah, udah kita Solehin. Tapi ini Sobat Gen, kalau kita ngomongin tentang For Revenge, itu lagunya banyak banget yang Betul. ngehits. Dan banyak juga yang diputerin di Gen FM. Nah. Tapi sebagai personilnya sendiri, ada nggak sih lagu yang paling disuka? Nah, ya dulu dah. Ya Kalau boleh. aku yang tadi itu yang membadut Jentaka itu. Kenapa? Dari aransemennya aku suka, yang bikin berkeringat gitu di panggung. Terus ya dari liriknya juga itu aku rasa relate ya sama kehidupan kita Sehari-hari. sehari-hari gitu kayak ya terutama kita sebagai pria-pria penghibur gitu. Oh, jadi pengen dihibur. Jadi kayak ya udah mau nggak peduli kondisi hati kita lagi kayak gimana, kita harus tetap menghibur orang yang datang ke sini gitu. Oke. Itu lagu yang paling relate. Tapi kalau sebenarnya kalau misal aku nanya dari mulai berdirinya atau mungkin akhirnya oke For Revenge jadi band nih. Tahun 2000 berapa tuh? 6. 2006. 2006. Ya. Berarti udah umurnya udah Ya, hampir tua, 20 tua. ya, hampir 20 ya. Udah tua. Hampir. Ini lain berapa sih nih tahunnya? Kenapa? Kelahiran tahun berapa semua? Oh, saya 88. Mas, manggilnya ya. Muda sekali tapi ya. Ya. Yang habis filler? 89. 89. 94. Serius. 94. 94. Boleh dibuka Berarti KTP-nya? pertanyaan Udah tua. 1894.
Nggak, ini waktu band ini akhirnya jadi itu kalian umur berapa berarti? Dimulai waktu apa, sekolah, kuliah atau apa nih? Beres keluar SMA. Oh, lulus Berarti, SMA. Ya, saya lulus SMA tuh 2006. 2006 akhirnya memutuskan bikin For Revenge. Iya. Dan namanya udah langsung For Revenge. For Revenge langsung. Berarti patah hati dari zaman itu. Iya. Nggak bikin sekolah, Nggak, SMA kita tuh ya, cinta awalnya aja. Awalnya tuh bikin For Revenge tuh karena emang patah hati nih kan. Ya. Nah kita tuh pengen yang bikin sakit hati kita tuh denger curahan hati. Oke. Jadi harusnya bikin band buat lirik dan dia dengar gitu. Oke. Targetnya sih gitu. Targetnya gitu. Jadi mungkin bisa mewakili atau menyuarakan Ya. rasa-rasa yang patah ini Ya. via lagu. Ya. Biar bisa dinikmatin Karena sama banyak satu-satunya orang. cara yang biar bisa dia denger ya lewat lagu. Oke. Kalau enggak. Kalau ngomong langsung gini kan nggak mungkin gitu. Tapi akhirnya misi itu nyampe kah ke enggak, orangnya? Hah? enggak. Jadi dia dengar tuh ya udah masalah. Sebenarnya pengen nyampein ke Oh. mantannya, tapi nggak nyampe, tapi akhirnya terkenal. Sebenarnya gitu. nyampe. Oh, yang mana nih yang bener nih? Ini udah mulai marah Nyampe loh aku. tapi masa bodoh gitu loh. Oh, nggak peduli, nggak peduli. Ya, Lebih ke nggak gitu. peduli. Gitu. Tapi kira-kira kenapa, apa yang ngebuat For Revenge itu tertarik untuk mengangkat tema patah hati, dan kenapa kok kayak patah hati terus? Apakah nggak ada senang-senangnya? Iya di betul, bandnya karena gitu? kan ini udah hampir 20 tahun nih, berarti Iya. bandnya kan berdiri ya. Waduh. Berdiri apa duduk terus juga nih? Duduk kebetulan. Kalian duduk ya? Ha-ha. Iya betul. Tapi ini udah hampir 20 tahun, dengan konsistensi itu maksud aku, apakah mungkin mau dong mau bikin Atau proyek ke depan ada Betul. gebrakan koplo gitu mungkin. Awal- Kan lagi rame tuh. Ya awalnya kan dari pengen mantan denger, Oke. ya kan. Tapi kan nggak sampai sekarang kita tuh patah hati terus gitu. Iya. Tapi Oke. udah keenakan buat Masuk lirik. situ. Gitu. Udah terlalu Jadi dalam kadang bisa gitu. mewakili orang curhat kan gitu. Iya. Bisa Nah, nih. berarti inspirasinya nih menjadi pertanyaan. Kalau dulu kan pasti inspirasi mantan kan? Iya. Nah, kalau udah lepas terus akhirnya jadi sumber inspirasi biasanya siapa? Mantannya Boni. Gonta ganti ya. Jadi memang targetnya Mantannya harus putus Bonik, masing-masing Pindah. personil ya. Jadi kalau udah buntu nih, ya kan, Ah. nggak ada project nih, Iya. putuslah. Iya gitu kayaknya, apa atau kayak gimana cara untuk kreativitas dari For Revenge Iya bener, sendiri? apakah mungkin nampung cerita dari fans Ya. atau dari orang lain atau gimana nih? Enggak sih, lebih ke apa? Ya dari teman-teman aja ya, Iya. dari satu band personil masing-masing ya. Kadang yang satu bahagia, yang satu lagi jatuh. Oke. Oke. Diangkat. Berarti nggak pernah ada di momen bahagia bareng nih. Ya, Kalau ada lagi bahagia berarti tukaran yuk yang gitu, bertengkar yuk gitu ya. enggak, dia pernah cerita kalau dia lagi bahagia tuh susah bikin lagu. Oh, kan? Bikin lirik dia susah. Nah itu dia makanya yang menjadi pertanyaan kan. Iya. Kalau misal lagi happy, Ha-ha. gimana cara untuk menemukan sebuah inspirasi? Biar tetap gitu? produktif gitu sebagai For Nyari Revenge. yang ulang tahun lah paling. Gimana? Selamat gitu. Biar senang aja kan gitu. Gimana ini? Gembira kan. Coba tolong Memang temannya selamatkan. kebagian. Boleh tolong. Susah ini diselamatin. Karena- Apa ya benar mengingat apa yang udah dilewatin gitu, Iya. ke apa patah hati yang sudah dilewatin diingat-ingat lagi gitu. Kenapa kita selalu membawakan sepertinya For Revenge tidak akan pernah membawakan lagu-lagu yang bahagia. Ya, Oke. image-nya seperti itu. Iya, Karena tujuan awal ya. Karena ya kalau buat kami goalsnya adalah kami mengajak semuanya untuk embrace your sadness gitu. Jadi ayo kita daripada dihindari mending kita rayain aja gitu. Oke. Karena kalau lu lari pun ya nggak akan nyelesain masalah gitu. Ya, jadi dihadepin bareng, sedih-sedih bareng, tapi Habis- bisa nyanyi tetap lewat karya. Betul, gitu ya. diluapin aja gitu. Mungkin kalau ke psikolog kan agak berapa ratus ribu gitu ya. Iya. Nyanyi bareng gitu kan. Iya, betul. Puas gitu. Betul. Tapi yang bener ke psikolog. Ke psikolog bener. Nyanyi bareng bener. Bener. Tinggal kita pilih mau yang Bener, mana ya. gitu. Karena banyak banget ya, bahkan tadi kan kita ngelihat sendiri, ini curhatannya udah gak karu-karuan, Yes. banyak sekali. Ada nggak curhatan dari fans kalian yang bener-bener kayak menteror gitu loh? Mungkin salah satu di antara kalian atau mungkin ke akun For Revenge langsung? Ya, Ada nggak mungkin sejauh ini? pasti kan banyak banget. Nah, biasanya di komen tuh, biasanya Di komen. kita posting apapun pasti isinya curhat. Iya, benar. Iya, Kolom iya. komentar. Iya, pasti Dipersilakan. biasanya gitu. Gue baca satu-satu. Iya, maksudnya kata-kata mereka tuh bagus-bagus, maksudnya berima Iya. gitu, Aha, terus aha. karena dalam gitu. Kadang gue juga suka belajar dari mereka gitu. Oke, cara oke. nulis lirik gimana dari kata-kata mereka bikin. Gitu.
Oh Menarik gitu. Berarti banyaknya di komen biasanya nggak di postingan-postingan. Email pun ada sih. Di email ada. Oh agak niat ya, post terakhir ya ke rumah. Kirim post juga. Post ada. Tapi kira-kira kan makin kesini For Revenge sudah makin dikenal sama masyarakat. Amin. Tapi kira-kira kalau misalnya ada fans yang unik nggak sih? Mungkin dari kalian berbagi Berkesan ya, mungkin. Yang paling kayak wah sampai nyamperin Tindakannya, ke betul. hotel Kayak- mungkin gitu. Kayak ada yang pernah sampai ngeblok fans tuh Cimot kayaknya. Coba Kalau ceritakan. gitu, tolong Cimot, Anda Cimot. klarifikasi. Coba Kenapa? nama akunnya apa? Iya. Sampai diapain kamu cerita? Silakan Anda langsung aja. Ini kamera Ayo. zoom. Agresif aja gitu. Kita kan nggak tahu ya agresifnya sejauh apa ya. Jadi kalau dia update dikit-dikit nge-tag. Oh gitu. Yang nggak ada urusan sama For Revenge aja nge-tag saya gitu. Oh pribadi akhirnya jatuhnya jadi jalurnya. gitu. Takut ketahuan bini ya? Enggak sih, kalau bini gua mah biasa aja malah ngetawain gitu. Intinya apa ya, nggak nyaman aja gitu. Oke, terlalu banyak detail ya. Iya gitu. Misalnya apa yang paling absurd deh? Nah, misal Paling yang absurd. mungkin keinget. Ya. Yang gak ada Yang hubungannya aman, sama yang For aman. Revenge, gak ada hubungannya sama lu. Dia nge-post foto gua. Gak ada lagunya lunya dong. Iya, Iya. fotonya foto gua gitu. Iya. Tapi Lagunya lagu For Revenge. Iya. Ke gua gitu Iya. dengan curhatan hati dia kayak yang suka sama gua aja gitu, kayak Kayak orang Iya, lagi iya, abis iya. ditolak ya. Iya, Atau iya. mungkin abis patah hati gitu ya. Iya, gitulah. Karena tapi ya namanya fans aneh-aneh Ya, nggak dong. apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Iya. Cuman pasti kita juga punya cara sendiri untuk ya menyelesaikan. caranya Coba- ngeblok gitu saya. Kan caranya beda-beda kan. Beda-beda. tapi akan dilakukan lagi enggak dong? Udah di-unblock. Oh, udah di-unblock. Udah di-unblock. Bisa diteror lagi. Silakan. Enggak, sehari biasanya 5 sekarang turun jadi 2. Sampai apa maksudku? Harusnya Ya mending misal lu, gitu. lu bilang aja ke dia. Heeh. Ternyata kamu termention loh. Iya. Gitu. Kamu itu udah di notice, kamu nggak perlu Apa ngapa-ngapain yang pengen lagi. kamu katakan mungkin buat fans yang itu tuh orangnya? Bilang aja, pasti dia nonton. Sebulan 1 kali aja nge-tag. Dijatah. Abis sehari 2 kali. Boleh, masih tapi pulang sebulan sekali gitu ya. Boleh ya. Coba kalau dari teman-teman For Revenge yang lain ada nggak kelakuan fans yang mungkin bikin kok bisa gitu. Tapi kalau gitu. kata ketambahan udah over nih bos. Ini jatah bulan depan habis ya. Apakah ada? Mungkin kayak yang nungguin kita landing di bandara gitu Ya. ya. Sampai Bawa padahal tulisan gitu Surabaya 20.000. ya padahal kita landingnya misalkan dari kita landing itu sekitar jam 4 jam 5 sore tapi mereka bilang udah dari jam 2 di sana. Aduh. Gitu. Oke. Itu emang ganggu karena dia nungguinnya Nggak bener-bener ganggu, itu. Enggak itu bukan. Nggak ganggu. Pengorbanan Nggak fans ganggu. yang paling Iya. diingat Tapi berarti. sampai di landasan ini. Enggak. Iya. Enggak. Karena mereka kerja di situ. Jadi, Parkir jadi bandara. harusnya dia parkir pesawat Silakan, tapi silakan. mau tulisan kata-kata. Ya. Kata-kata curhat ya kan. Kadang tas diperiksa, di X-ray juga gitu. Ha-ha. Ternyata pegawai petugas bandara memang. Ah, boleh bang. Minta-minta nomor telepon ternyata emang tukang konter. Pulsa. Apakah ada lagi cerita dari fans yang mungkin paling diingat? Oh iya. Ingat yang mana? Udah, iya Oh, iya. nggak usah ditutup-tutupin. Boleh, boleh. Cukup masker aja nggak apa-apa yang menutupi, tapi ceritanya jangan. Kebetulan lagi nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Gitu. Nggak ada ayam. Oh, paling adem ayam. Paling jauh dari teror ya? Paling tidak peduli ya? Jangan-jangan. Enggak, yang nggak peduli fansnya. Wah, tapi ini Sobat Gen kalau kita ngomongin tentang For Revenge, ini terkenal lewat lagunya Serana. Bacanya bener ya? Serana. Ini streamingnya udah sampai 200 juta. Sempat kepikiran nggak kalau lagu ini yang akhirnya ngebuat For Revenge lebih boom lagi gitu? Betul. Udah ke dukun mana dulu, naik gunung. Pesugihannya di Spotify Iya, ini. siapa tahu pesugihannya bisa kita tiru abis ini gitu. Kepikiran enggak sih, maksudnya bisa sampai yang 200 200 juta gitu, yang enggak sama sekali enggak. Jadi waktu itu kan For Revenge sempet vakum, and then gue balik lagi ke For Revenge, kita bikin dua lagu Derana sama Serana. Gue cuma bilang sama Arif waktu bikin Serana, Ip tolong bikin lagu yang kira-kira bisa semua orang tuh bisa dengerin ini gitu. Ya. Karena kan biasanya kan kita lagu-lagu lumayan agak upbeat gitu kan. Benar. Bikin lagu yang semua orang bisa dengerin lagu ini, at least nyokap gue bisa denger deh, masuk ke telinganya Oke. gitu. Ya. Jadilah Serana. Kalau pada akhirnya bisa diapresiasi
sebesar ini kami tidak pernah menyangka. Wah, ini jadi salah satu mimpi besar yang akhirnya tercapai tanpa harus usaha yang bener-bener gimana gitu kan. Maksudnya nggak digadangkan. Usaha. Ya bukan berarti nggak usaha. Iya, mungkin karena ketulusannya dalam berkarya. Wah. Ya, amin. Dia nggak? Ketulusan dalam berkarya, pengennya begini, pengennya begitu. Intinya adalah itu tadi simple. Apa tuh? Supaya lagunya yang paling gampang dan Bisa dinikmati mamanya bisa apa? dengerin. Oh, mamanya bisa dengerin. Tujuan itu ternyata yang mengangkat. Karena For memang Revenge. kabarnya sebelumnya mamanya dengerin band lain ya. Lebih suka band yang itu. Tapi kira-kira untuk project ke depan terakhir nih Ya. untuk For Revenge apa? Dalam waktu dekat ini kami akan melanjutkan perayaan Patah Hati ini. Jadi akan ada sebuah single yang kami rilis sebagai rangkaian dari perayaan Patah Hati babak 2. Yes. Oh, oke. Udah babak 2 nih bentar lagi. Jadi sebentar lagi lah akan ada single, and then beberapa bulan kemudian single lagi sampai akhirnya jadi album kelima. Oh, Oke. keren. Ada ini nggak timeline kira-kira mungkin estimasi aja kira-kira di bulan apa? Maret sih. Di bulan Maret ya? 2026 tapi. 2022. Enggak. Tahun ini. Tahun Tahun ini. ini. Kalau Maret kan berarti tinggal bulan depan kan? 3 bulan depan. Oh, pas banget nih edisi Ramadan ya. Iya. Ya. Ada nuansa-nuansa Arabiannya pasti. Ada. Keren. Pasti sangat cocok untuk menemani buka bersama. Wah, tapi kira-kira kalau Sobat Kin lebih pengen tahu lagi tentang For Revenge bisa ngikutin di Instagram, TikTok, Mik33, Ya, itu. Line, apa namanya? Bisa di Instagramnya ada @forevents_official. Ya. TikToknya @forevents. Tuh. YouTube-nya juga forevents. Nah, Nah, betul. Ada lagi. Ada lagi. Akun kamu ini promoin. promo dong. Promo. Kalau terakhir kan tuh ada promo, kata-kata hari ini apa gitu-gitu, Bang. Buat akun saya biar followernya makin Boleh, banyak ya. boleh. Dan Ini lagi membuka celah ya Iya. dan membuka ke fans-fans yang mau teror. Silakan. Silakan. Karena yang paling adem ayo. Iya. kan? Silakan Anda buka akunnya. @bonixnoer. Siapa dong nama Instagram yang Arief Ismail _. Arief. Kalau yang ini jangan main tag aja. Bininya galak. Kalau di blog berarti bukan dia yang ngeblok bininya. Tahu aja emang berdua gitu. Iya, karena loginnya berdua. Aduh. Akun dia berdua. Jadi dia kayak Raffi Nagita sebenarnya. Satu akun berdua. Semoga nanti suksesnya nyusul ya. Amin. Ya Allah, terima Oke, kasih banyak. mungkin ada tambahan lagi nggak dari teman-teman For Revenge? Ada tambahan nggak mungkin kata-kata Ahri apa nih gitu? Quotes ya. Quotes boleh. Ya. Atau mungkin mau ngingetin apa nih buat fansnya, buat Sobat Gen juga yang dengerin. Dari pengalaman gue aja lah ya. Waduh, berat banget. Dulu. Oh, dulu. Boleh. Jadi saya tuh pernah nyari seseorang yang udah pergi gitu. Sampai akhirnya saya sadar seseorang yang pergi atau sembunyi itu tidak ingin ditemukan gitu. Karena kalau dia ingin ditemukan dia nggak akan sembunyi. Iya, benar. Cakep. Itu dia kata-kata hari ini Sobat Ya. Ken. Luar biasa dari Cimot. Memang For kalau memang Revenge. susah ditemukan memang tim SAR jawabannya. Harus panggil tim SAR. Masa harus kecelakaan pesawat dulu. Terima kasih Sobat Ken. Yo, thank you buat yang udah dengerin. Thank you Terima buat kasih For For Revenge. Revenge. Thank you so much. Terima kasih.